Jangan Pak A, tolong. Suaraku hilang ditelan dentum musik yang memekakan telinga. Di dalam kamar sempit berbau alkohol ini, seorang lelaki hidung belang mencengkeram lenganku dengan kasar, memaksaku melayani nafsu bejatnya demi melunasi hutang yang menjebakku. Gaun hitam pendek ini terasa seperti kain kafan yang membungkus harga diriku. Siapa sangka, aku yang dulu hanya penjual gorengan lugu, kini harus mengemis kehormatan di balik lampu remang klub eksklusif ini. Namaku Sari. Dan inilah pengakuan jujur dari neraka yang hampir menghancurkanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silakan tulis, amin ya robbal alamin, di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih karena Anda masih bersedia mendengarkan. Mari kita kembali ke awal mula semuanya. Sebelum malam jahanam itu mengubah hidup saya selamanya. Tanganku selalu berbau minyak dan bawang. Tidak peduli seberapa keras aku menggosoknya dengan sabun colek. Aroma kemiskinan itu seolah sudah menyatu dengan darahku. Di bawah langit kota yang berjelaga, aku berdiri di balik gerobak kayu yang catnya sudah mengelupas. Setiap hari, rutinitasku dimulai sebelum matahari benar-benar bangun. Bunyi sutil yang beradu dengan wajan besar menjadi musik pengiring hidupku. Panas api menyambar kulit wajah, namun rasa perih di perut jauh lebih nyata. Aku adalah Sari, wanita 27 tahun yang dunianya hanya seluas penggorengan. Suara klakson motor yang ribut dan teriakan pedagang asongan adalah udara yang kuhirup. Di pinggiran jalan ini, mimpi adalah barang mewah yang tidak mampu kubeli. Sejak kepergian suamiku 2 tahun lalu, daster katun kusam bermotif bunga yang sudah memudar ini adalah seragam perangnya. Kulit sawo matangku selalu mengkilap karena keringat dan uap minyak yang tak pernah berhenti mengepul. Aku terbiasa menunduk, menghitung kepingan uang receh yang berminyak, sambil berharap esok ada sedikit sisa untuk makan malam yang lebih layak. Siang itu, udara terasa sangat menyesakan. Debu jalanan beterbangan, mengotori tempe yang baru saja kuangkat. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti dengan anggun tepat di depan gerobakku. Kaca mobilnya turun perlahan, menyingkap hawa dingin yang sempat menerpa wajahku yang kepanasan. Di dalamnya, duduk seorang pria bernama Pak Hendra. Penampilannya sangat kontras dengan segala sesuatu di tempat ini. Kemeja biru tuanya tampak licin tanpa celah, dan jam tangan emas di pergelangan tangannya berkilau tertimpa cahaya matahari. Dia tidak memesan bakwan. Dia memandangku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Sari, katanya, suaranya berat dan tenang. Sampai kapan kamu mau menghabiskan umur di balik asap ini? Aku punya tempat yang lebih layak untuk wanita secantik kamu. Bukan sebagai pelayan, tapi pemandu tamu di sebuah klub eksklusif. Gajinya bisa 10 kali lipat dari apa yang kamu hasilkan di sini dalam sebulan. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. 10 kali lipat? Itu berarti masa depan. Itu berarti rumah yang tidak bocor saat hujan. Aku melihat jemariku yang kasar. Harapan mulai tumbuh seperti benih yang dipaksa mekar di tanah kering. Aku melihat gerobak tuaku yang ringkih, lalu menatap kartu nama yang dia sodorkan. Aku memutuskan untuk percaya. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum ramahnya, aku baru saja menyerahkan kunci kebebasanku. Gedung itu berdiri angkuh dengan lampu neon berwarna ungu yang menyayat kegelapan malam. Saat pertama kali melangkah masuk, udara dingin dari pendingin ruangan langsung menusuk pori-poriku, mengusir sisa hangat matahari yang biasanya menempel di kulit. Tidak ada lagi bau minyak goreng. Di sini, udara dipenuhi aroma parfum mahal yang menyesakan dan asap rokok yang menggantung seperti kabut tipis di langit-langit. Aku merasa seperti orang asing yang tersesat di planet lain. Pak Hendra membawaku ke sebuah ruangan kecil di belakang. Di sana, daster katun kusamku dipaksa lepas, digantikan oleh gaun hitam pendek yang terlalu ketat dan terbuka. Cermin besar di hadapanku menampilkan sosok wanita yang tidak kukenali. Wajahku dipulas riasan tebal, menyembunyikan lelah yang selama ini kupelihara. Namun, mataku tidak bisa berbohong. Ada ketakutan yang mengintip di sana.
Sikap Pak Hendra berubah drastis. Keramahannya di pinggir jalan kemarin menguap begitu saja. Dia melemparkan selembar kertas berisi rincian utang padaku. Biaya gaun ini, biaya riasan, hingga biaya kamar kontrakan kecil yang mereka sediakan. Semuanya tercatat sebagai beban yang harus kubayar. Aku terperangkap. Harapan tentang gaji 10 kali lipat itu mulai terasa seperti racun yang manis. Aku bukan tamu di sini. Aku adalah aset yang harus menghasilkan keuntungan. Malam-malam berikutnya adalah siksaan yang panjang. Aku dipaksa duduk di sofa bludru merah yang empuk namun terasa seperti duri. Tugasku bukan sekadar menuang minuman atau berbincang ringan. Tangan-tangan kasar para lelaki hidung belang mulai berani menyentuh kulitku. Sementara tawa mereka terdengar seperti ejekan di telingaku. Setiap kali aku mencoba menghindar, tatapan tajam dari penjaga di sudut ruangan mengingatkanku pada utang yang menumpuk. Aku seringkali bersembunyi di toilet hanya untuk menangis tanpa suara. Menatap pantulan diriku yang kini berbau alkohol dan asap, bukan lagi bawang. Aku ingin pulang ke gerobak gorenganku yang panas. Namun pintu-pintu di tempat ini selalu terkunci rapat oleh aturan yang tidak memihakku. Aku merasa jiwaku perlahan mati, terkubur di bawah dentum musik yang tak pernah berhenti memekakan telinga. Hingga suatu malam, sebuah pintu terbuka dan seorang pria dengan tatapan berbeda melangkah masuk ke dalam duniaku yang gelap ini. Malam itu, hujan turun dengan sangat lebat. Suaranya menghantam atap beton klub seperti ribuan peluru yang jatuh dari langit. Di dalam ruangan pribadi yang temaram ini, aku duduk dengan jemari yang saling bertaut erat hingga buku-bukuku memutih. Jantungku berdegup kencang, takut membayangkan siapa yang akan masuk melewati pintu kayu jati itu. Aku sudah menyiapkan senyum palsu yang paling manis, meski di dalamnya hatiku sedang hancur berkeping-keping. Lalu, Aris melangkah masuk. Dia tidak tampak seperti tamu-tamu lain yang biasanya datang dengan tawa keras dan aroma alkohol yang menyengat. Pria itu mengenakan blazer kasual berwarna abu-abu gelap di atas kaos putih yang bersih. Wajahnya tenang dengan garis rahang yang kuat. Namun tatapannya seolah menyimpan kesedihan yang sama dalamnya denganku. Aku segera berdiri, hendak melakukan tugas rutin yang memuakan, yaitu mendekat dan menawarkan layanan fisik yang selalu diminta oleh mereka. Namun, saat tanganku baru saja hendak menyentuh lengannya, dia mengangkat tangannya pelan. "Tidak perlu," ucapnya lirih. Suaranya tidak mengandung perintah, melainkan sebuah permohonan yang tulus. "Duduklah di sana. Aku hanya ingin seseorang untuk berbicara. Hanya itu, Sari." Aku terpaku di tempatku berdiri. Selama berbulan-bulan di tempat laknat ini, tidak ada satupun pria yang memanggil namaku dengan nada selembut itu atau memperlakukanku sebagai manusia yang memiliki suara. Kami duduk berseberangan di sofa bludru yang kini terasa dingin. Aku mulai bercerita. Awalnya ragu namun kemudian mengalir seperti bendungan yang jebol. Aku ceritakan tentang gerobak gorenganku, tentang bau minyak yang kini kurindukan, dan tentang jebakan utang yang mencekik leherku. Aris mendengarkan tanpa memotong. Matanya menatapku seolah dia benar-benar melihat jiwaku, bukan sekadar tubuh yang bisa disewa. "Ini bukan tempatmu," katanya tiba-tiba dengan nada tegas. Dia berdiri dan mengulurkan tangannya kepadaku. Bukan untuk menyentuhku dengan cara yang kotor, melainkan untuk menarikku keluar dari kegelapan ini. "Ikutlah denganku. Kita bisa lewat pintu belakang dapur." Ketakutan sempat melumpuhkanku, namun saat melihat kilat perlindungan di matanya, aku meraih tangannya dengan erat. Kami berlari melewati lorong-lorong sempit yang pengap, melewati area dapur yang licin dan berbau bumbu sisa makanan yang tajam. Suara teriakan para penjaga yang menyadari pelarianku mulai bergema di balik dinding beton, memburu kami seperti kawanan serigala. Napas kami memburu, bersahutan dengan dentum musik lantai dansa yang perlahan menjauh. Kami menerjang hujan deras yang langsung membasahi gaun tipisku, menuju mobilnya yang terparkir di kegelapan sudut jalan. Jantungku berdegup sangat keras, seolah hendak melompat keluar. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa memiliki harapan untuk hidup kembali. Ban mobil Aris berputar cepat membelah genangan air di aspal yang gelap. Aku menoleh ke belakang melalui kaca yang berembun melihat lampu ungu klub itu perlahan mengecil dan akhirnya menghilang di telan kabut malam.
Di dalam mobil hanya ada suara deru mesin dan desah napas kami yang masih belum teratur. Bau jok kulit mobil yang mewah ini terasa sangat asing namun entah mengapa memberikan rasa aman yang belum pernah kurasakan. Aris tidak banyak bicara. Dia hanya menggenggam kemudi dengan satu tangan sementara tangan lainnya sesekali memastikan aku baik-baik saja dengan isyarat tenang. Kami menempuh perjalanan selama 4 jam menuju sebuah kota kecil di pesisir utara. Di sana Aris membawaku ke sebuah rumah sederhana namun asri jauh dari bisingnya knalpot motor dan hiruk-pikuk kota yang pernah menghimpitku. Pagi harinya aku disambut oleh aroma tanah basah dan suara deburan ombak yang sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Kehidupan yang baru dimulai dengan langkah yang sangat berat. Aris memperkenalkanku pada seorang pengacara tua yang baik hati. Dengan tangan gemetar aku mulai menuliskan setiap nama, setiap kejadian dan setiap rupiah utang yang dipaksakan kepadaku. Aku menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Rasa malu yang dulu menyumbat tenggorokanku perlahan mencair menjadi kemarahan yang tenang. Aku memberikan kesaksian tentang bagaimana Pak Hendra menjebak gadis-gadis sepertiku, tentang pintu-pintu yang terkunci dan tentang pejabat-pejabat yang seringkali datang untuk mencuci dosa mereka dengan uang. Beberapa minggu kemudian aku duduk di depan televisi kecil di ruang tamu rumah persembunyianku. Tanganku menggenggam erat cangkir teh hangat saat melihat gambar yang sudah kukenal muncul di layar berita. Gedung dengan lampu ungu itu kini dikelilingi oleh garis polisi kuning yang menyala di bawah sorot lampu wartawan. Pak Hendra terlihat digiring keluar dengan tangan terborgol, wajahnya tertunduk tak lagi berwibawa, seperti saat pertama kali dia berhenti di depan gerobak gorenganku. Dadaku terasa plong seolah ada beban ribuan ton yang baru saja diangkat dari pundakku. Aku menangis bukan karena sedih tapi karena akhirnya aku merasa benar-benar bebas. Namun aku tahu luka di hatiku memerlukan waktu lebih lama untuk sembuh daripada sekadar melihat gedung itu hancur. Waktu mengalir seperti air sungai yang tenang, membasuh sisa-sisa jelaga yang pernah menempel di jiwaku. Sekarang aku tinggal di sebuah kota kecil yang udaranya selalu terasa manis oleh aroma pepohonan setiap pagi. Aku tidak lagi berdiri di pinggir jalan yang berisik oleh klakson motor. Di sini, aku memiliki sebuah kedai makan kecil yang bersih dengan dinding bercat putih gading. Bukan lagi sekadar gerobak gorengan yang ringkih, tapi sebuah tempat di mana orang-orang datang untuk mencari kehangatan dari masakan rumahan yang kubuat dengan sepenuh hati. Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya naik, aku selalu menyempatkan diri untuk duduk di teras depan, menghirup aroma tanah basah setelah hujan yang turun semalam. Itu adalah aroma favoritku sekarang. Ia mengingatkanku bahwa setelah badai yang paling menghancurkan sekalipun, bumi selalu memiliki cara untuk memulihkan dirinya sendiri. Begitu juga dengan hatiku. Aris masih menjadi bagian dari hari-hariku. Dia tidak datang sebagai penyelamat lagi, melainkan sebagai sahabat yang tulus. Kami sering duduk berdua di sudut kedai, menyesap kopi hitam tanpa gula di pagi hari tanpa perlu banyak bicara. Kehadirannya adalah bukti nyata bagiku bahwa tidak semua tangan yang mendekat bertujuan untuk merampas. Ada tangan yang mengulur untuk mengangkatmu dari lumpur, dan ada tangan yang menggenggam hanya untuk memastikan kau tidak merasa sendirian. Aku sering menatap telapak tanganku yang kini jauh lebih bersih. Di sana masih ada bekas luka bakar kecil berwarna kecoklatan akibat percikan minyak panas dari masa laluku. Dulu, setiap kali melihatnya, aku merasa terhina karena itu adalah tanda kemiskinan yang nyata. Namun sekarang, aku menyentuhnya dengan rasa syukur. Luka itu adalah medali keberanianku. Bukti bahwa aku pernah melewati api yang sangat panas namun tidak membiarkan diriku hancur menjadi abu. Hidupku kini dipenuhi dengan ketenangan yang sederhana. Tidak ada lagi lampu neon yang menyilaukan mata atau dentum musik yang membuat sesak dada. Aku sudah bukan Sari yang dulu, yang selalu menunduk dan pasrah pada nasib yang kejam. Aku telah berdiri tegak, membawa semua luka dan rahasia itu sebagai bagian dari kekuatanku. Setiap orang memang membawa beban yang tak terlihat. Namun beban itulah yang terkadang membentuk kita menjadi manusia yang lebih utuh. Aku menarik napas sedalam yang kubisa, merasakan udara yang mengisi paru-paruku dengan penuh. Dan akhirnya aku tahu apa artinya benar-benar menemukan jalan pulang. Kini, bau minyak goreng dan alkohol sudah lama hilang dari hidupku. Aku telah menemukan ketenangan di kedai kecil ini. Memulai segalanya dari nol dengan kehormatan yang berhasil kupulihkan bersama Aris di sisiku.
Pelajaran paling berharga yang bisa kita ambil adalah bahwa kemiskinan tidak boleh membuat kita menjual harga diri, karena tawaran yang terlihat seperti jalan pintas seringkali hanyalah jurang yang lebih dalam. Jika kita berani melawan dan tetap di jalan yang benar, pertolongan Tuhan pasti akan datang melalui cara dan tangan yang tidak pernah kita duga. Cerita ini hanyalah fiksi, namun saya hadirkan dengan gaya realistis agar kita semua bisa memetik hikmah dari setiap kejadiannya. Terima kasih banyak sudah bertahan dan mendengarkan kisahku sampai detik terakhir. Mari berbagi di kolom komentar. Hikmah apa yang paling membekas di hati Anda dari cerita ini? Jangan lupa berikan like dan subscribe agar kita bisa terus terhubung di cerita-cerita penuh makna selanjutnya. Sampai jumpa.